Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1671, tidak apa-apa, saya akan menyerang 4. Ini adalah penemuan baru Siyu selama lebih dari 1 tahun perjalanannya. Kekuatan asal bertindak berdasarkan kekuatan ruang dan waktu dan memiliki efek penguatan yang sangat kuat. Ini mungkin ada hubungannya dengan sifatnya. Justru karena perolehan baru Siyu, Ling mengetahui bahwa dengan kemampuan Siyu, dia dapat menghancurkan kehancuran zaman. Itulah mengapa Siyu diberi perintah seperti itu. Di Beastaming Space, sumber kekuatan di tubuh Beast Siyu terus mengalir menuju tubuh utama Siyu T. Di bawah peningkatan kekuatan sumber, Siyu mengaktifkan keterampilan Passage of Time yang dibentuk oleh kombinasi telepati, mendengarkan suara sejarah, serta bakat waktu dan spasial. Ledakan, fluks spasial abu-abu yang kacau seperti badai langit berbintang melilit tubuh Siyu, menyebabkan fluktuasi spasial sebuah galaksi. Tentu, Siyu yakin dia bisa mempengaruhi kehancuran era ini sekarang. Dalam hal ini, tidak ada masalah. Agar tidak diganggu oleh dunia luar, dia memejamkan mata sedikit dan mendengarkan suara sejarah sekuat tenaga untuk menemukan kunci reruntuhan. Pada saat ini, Siyu tidak merasakan apa-apa, tetapi ribuan arkeolog dan staf yang tersisa di langit berbintang menoleh kaget dan menatap Siyu, yang berdiri di atas naga hijau. Resonansi spasial yang menakutkan di tubuh Siyu mengejutkan para elit arkeologi. Siapa lelaki ini? Kekuatan arkeologi yang sangat kuat. Saat semua orang berseru, sambil bersenandung, langit berbintang kosmik sepertinya telah mengalami gempa bumi yang sangat besar. Di bawah ledakan spasial yang terus-menerus, seolah-olah sebuah dunia kecil telah ditarik keluar dari udara oleh Siyu. Mengaum, bugi meraung di langit berbintang. Kekuatan di tubuh Siyu menjadi semakin kuat. Segera, langit berbintang sepertinya telah runtuh. Sebuah ruang reruntuhan perlahan ditarik oleh kekuatan ruang dan waktu, ingin menyatu dengan galaksi ini. Pada saat ini, Zijian menatap Siyu dengan tidak percaya. Merasakan kekuatan di tubuh Siyu, dia tidak bisa mengerti. Lagi pula, saat pertama kali melihat Siyu di 4 kota suci kuno, kekuatan arkeologi Siyu masih sangat muda. Meski dia sudah memasuki level awal, dia masih sangat jauh darinya. Tapi sekarang, menurutnya, kekuatan arkeologi Siyu tidak lagi kalah dengan beberapa arkeolog super surgawi di pasukan penguasa kosmik, tidak, bahkan melebihi mereka, seperti senior Huo Qiong di depannya. Zijian merasa itu konyol, dan itu juga normal. Pada awalnya, meskipun Siyu telah mempelajari keterampilan Passage of Time, tingkat waktu dan bakat spasialnya belum meningkat. Belum lagi level dewa, dia belum mencapai level 9. Namun, setelah melangkah ke level dewa, bakat spasialnya tidak ketinggalan. Itu dengan cepat meningkat dan mencapai levelnya. Selain itu, karena dia telah mengontrak bugi, ki, dan yang lainnya di level kuasi zaman, afinitas spasial yang mereka berikan kepada Siyu juga dapat membuat bakat spasial Siyu lebih kuat. Selain itu, sekarang dia memiliki kekuatan sumber, peningkatan kekuatan khusus yang telah terhapus oleh waktu dari era terakhir, keterampilan transfer waktu Siyu mungkin sudah sebanding atau bahkan melampaui Kaisar Si yang menciptakannya. Reruntuhan telah terbuka kembali. Di bawah cahaya bintang yang pekat, semua orang merasa seolah-olah mereka telah ditarik ke titik awal sebuah labirin besar. Penampakan langit berbintang telah berubah total saat ini. Para arkeolog yang telah memasuki labirin reruntuhan sebelumnya mengenali tempat ini secara sekilas. Zijian, siapa sebenarnya dia? Huo Qiong segera menatap Siyu, yang matanya terpejam, kaget dan tidak percaya. Pada saat ini, pendengaran Siyu belum berakhir. Kekuatan mendengarkan yang kuat ini tidak hanya membuatnya membuka paksa reruntuhan yang tertutup, tetapi ia juga melintasi 2 era dan melihat beberapa adegan dari era sebelumnya. Itu adalah tempat terjadinya kiamat. Itu mirip dengan pemandangan yang Siyu lihat di 4 reruntuhan suci saat itu. Di 4 reruntuhan suci, ada orang-orang yang percaya pada 4 reruntuhan suci. Dalam menghadapi akhir alam semesta, mereka harus melestarikan 4 reruntuhan suci dan membiarkan 4 reruntuhan suci diwariskan ke era berikutnya. Dalam adegan ini, ada bentuk kehidupan mekanis. Tidak peduli apapun yang terjadi, reruntuhan ini harus dipertahankan. Setelah kerja keras yang tak kenal lelah, perlombaan mesin akhirnya lolos dari perbudakan manusia,
namun pada akhirnya, mereka tetap tidak bisa selamat dari malapetaka zaman. Setelah reinkarnasi, sejarah akan terulang kembali. Perlombaan mesin juga akan menjadi ajang semua balapan lagi. Saya harap benih api ini dapat membantu Anda melepaskan diri dari kekangan Anda. Dalam bentuk kehidupan mekanis, reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh data telah lahir. Kemudian, mereka berubah menjadi pecahan yang memenuhi langit dan menyatu menjadi berbagai bagian alam semesta. Setelah adegan singkat itu berakhir, Siyu membuka matanya. Aku mengerti. Era kosmik terakhir sebenarnya adalah peradaban mekanis yang sebagian besar mengandalkan teknologi. Aura bentuk kehidupan mekanis itu sangat kuat. Mungkin itu pada tingkat kosmik. Manusia pada masa itu juga menciptakan teknologi dan kehidupan mekanis, namun pada akhirnya, mereka sepertinya mendapat serangan balik. Dan kehancuran ini adalah benih api yang ditinggalkan oleh bentuk kehidupan mekanis yang kuat dari peradaban itu untuk membantu ras mekanik yang bereinkarnasi melawan Sang Pencipta. Tidak heran Ling memintaku untuk menghancurkan reruntuhan ini. Itulah pelakunya. Setelah Siyu mengetahuinya, aura besar muncul di reruntuhan. Yang memimpin adalah aura kuat dengan tingkat Dewa Super. Dari levelnya, sepertinya sudah melampaui level 3. Ia memimpin sekelompok kehidupan mekanis dan perlahan turun. Jika Ling ada di sini, ia pasti bisa mengenali bahwa bentuk kehidupan mekanis super surgawi yang memimpin ini adalah yang dia temui di dunia virtual. Melihat orang mekanik ini, para arkeolog, termasuk senior Huo Qiong, juga sangat terkejut. Wabra, Huo Qiong berteriak untuk mekanik super surgawi ini. Wabra adalah mesin super surgawi yang dikembangkan oleh mekanik super surgawi leluhurnya. Sebelum leluhurnya meninggal, dia menulis ulang perintah Wabra untuk melindungi dan membantu ras mereka dari generasi ke generasi. Namun kini, Huo Qiong merasa Wabra telah banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Tidak bagus, Wabra, itu juga terkontrol. Tidak, atau lebih tepatnya, perintah untuk melindungi dan membantu ras mereka dari generasi ke generasi telah dihapus dari tubuh Wabra. Huo Qiong terkejut, seolah dia mengerti apa yang sedang terjadi. Wabra super dewa saat ini adalah musuh. Kapten Zijian secara bertahap memahami apa yang sedang terjadi. Hanya Wabra mekanik super surgawi yang melebihi Transcendent 3 yang dapat menciptakan krisis sebesar ini di alam Twilight Star. Ini merepotkan. Saya khawatir tidak ada seorang pun di Twilight Star Realm saat ini yang bisa menandingi Wabra, kata Zijian. Dia segera menatap Siyu karena semua orang menyadari bahwa tatapan super surgawi Wabra selalu berhenti pada Siyu, seolah dia sangat bingung Siyu bisa membuka reruntuhan itu. Pada saat ini, Siyu secara alami memandang pihak lain dengan serius. Siyu, yang mengetahui apa yang sedang terjadi, sudah tahu bagaimana membangunkan Ling. Selama dia merobohkan reruntuhan dan mekanik super surgawi ini, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Transcendent 3. Tidak apa-apa. Serahkan orang ini padaku, kata Siyu. Bab 1672, Lapisan Surgawi ke-12 Surgawi, 1. Di era kehancuran Twilight Star Realm, banyak arkeolog merasakan ada sesuatu yang salah. Meskipun mereka tidak dapat merasakan ada yang salah dengan mekanik super surgawi Wabra, tumpukan kehidupan mekanis di belakang Wabra memiliki pemiliknya. Pada saat ini, pemiliknya dapat merasakan bahwa hubungan mereka dengan kehidupan mekanis telah terputus. Di bawah peringatan dari mulut ke mulut, kelompok arkeolog segera memahami bahwa kelompok kehidupan mekanis di depan mereka telah menjadi musuh dan dikendalikan oleh kekuatan yang tidak diketahui. Manusia, ras yang tidak peka. Kaulah yang membuka reruntuhan itu. Melihat Siyu, ia melambaikan tangannya, dan lampu merah muncul di matanya. Meneguk. Banyak pasukan mekanik mulai berjalan menuju semua orang. Waspadalah! Teriak Huo Qiong yang super surgawi. Semua orang merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Bagaimanapun, musuhnya adalah dewa super mekanis yang melampaui Transcendent 3, monster tua yang telah ada selama puluhan juta tahun. Meski mereka tidak tahu kenapa Wabra menjadi musuh, banyak arkeolog yang sudah mulai panik. Menjelajahi reruntuhan, memang tugas yang berbahaya. Robot, tahukah kamu apa yang telah kamu lakukan? Siyu tidak panik sama sekali menghadapi perintah penyerangan yang dikeluarkan oleh Wabra. Dia meninggalkan kerumunan selangkah demi selangkah dan menginjak kekuatan psikis, berjalan ke arah Wabra mekanik super surgawi.
Saya akan memberi Anda kesempatan untuk menghentikan kekacauan dan menghilangkan dampaknya pada semua kehidupan mekanis. Kalau tidak, tidak peduli apa identitasmu, aku akan mencabik-cabikmu. Huo Qiong sangat surgawi, jika Anda tidak dapat menghentikannya, biarkan saya yang melakukannya. Siapa sebenarnya orang ini? Itu Siyu lagi. Saat ini, melihat Siyu keluar, banyak arkeolog yang terkejut. Tidak apa-apa jika Siyu dengan paksa membuka reruntuhan, tapi sekarang, menghadapi dewa super mekanis yang melebihi Transcendent 3, mengapa dia begitu pantang menyerah? Mungkinkah bala bantuan dikirim oleh kantor pusat? Tapi dia belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Lelucon yang luar biasa. Wabra memandang Siyu dengan dingin. Pada saat ini, tumpukan kehidupan mekanis, termasuk keberadaan tingkat dewa yang sempurna, telah mendekati Siyu dan mengelilinginya. Siyu, di belakangnya, Zijian hampir mati rasa. Jangan khawatir, gadis kucing dan gadis burung hantu yang berdiri di atas Green Dragon Buggy berkata dengan serius. Robot ini akan sangat sial, kata kucing permata itu. Ya, saya juga memperkirakannya, kata burung hantu. Bagus kalau masalah ini diselesaikan. Kamu membuatku takut setengah mati. Zijian, benar saja, di bawah tatapan semua orang, menghadap kehidupan mekanis ke segala arah, mata Siyu hanya memancarkan sedikit cahaya langit berbintang. Gelombang tak kasat mata langsung menyapu. Berdengung, seperti aura seorang raja, itu seketika membuat kehidupan mekanis di atas tingkat dewa sempurna ini kehilangan kesadaran dan hancur berkeping-keping. Bang, 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 bang. Kehidupan mekanis berjatuhan satu demi satu, membuat ekspresi Wabra sedikit serius. Kekuatan pembersihan. Mata Siyu telah berubah menjadi warna dalam langit berbintang dan menyelesaikan perpaduannya dengan susu. Tadi susu sudah memastikan bahwa dia tidak bisa membangunkan Ling melalui metode pembersihan. Kalau begitu, lebih baik bergabung dalam pertempuran dan membantu Siyu terlebih dahulu. Jika susu, yang sebanding dengan Dewa Super, berusaha sekuat tenaga dan menyatu dengan Siyu, itu mungkin tidak lebih lemah dari Wabra. Saya mengerti. Jadi kaulah mekanik orang itu. Kamu keras kepala karena hal yang sama. Segera setelah Wabra selesai berbicara. Semua orang bisa melihat ruang angkasa hancur saat sesosok manusia keluar dari bayangan Siyu. Dia tampak seperti orang biasa, tetapi banyak orang yang terkejut dengan fisiknya yang kuat. Hanya gerakan tubuhnya yang mendistorsi ruang. Ledakan. Bis Siyu dan Siyu, lampu merah, lampu biru, dan dua lampu menyilaukan langsung melesat melintasi busur dan menyerang Wabra dari arah berbeda. Bang! Bis Siyu langsung tiba, membuat pupil mata Wabra mengecil. Ia mengulurkan tangannya dan memadatkan pelindung dinding kristal transparan. Tinju bis Siyu langsung mengenai perisai dinding kristal. Pada saat berikutnya, pelindung dinding kristal hampir seperti selembar kertas dan langsung hancur. Tinjunya masih mendarat di Wabra. Armor mekanik Wabra sedikit ambruk, dan tubuhnya langsung berubah menjadi ilusi. Itu langsung dikirim terbang oleh bis Siyu. Petik 2.1. Wabra yang terbang mundur terkejut. Ia tidak mengerti dari mana orang-orang ini berasal. Kekuatan ini, pasti telah mencapai tahap tengah transendensi. Kalian, punya keinginan mati. Wabra dengan paksa menstabilkan tubuhnya dan melihat ke arah Siyu, yang juga menyerangnya dengan lautan bintang. Sebelum dia selesai berbicara, aura dingin yang menakutkan membekukan ruang dan waktu dan menyelimuti reruntuhan. Keheningan dingin. Suara Siyu mulai kehilangan suhunya. Setelah keterampilan bencana kosmik digunakan, semua orang merasa semuanya telah berhenti. Kekuatan komputasi yang dibanggakan Wabra, bencana yang tidak bisa melampaui alam semesta, langsung membeku. Ledakan. Tangan Siyu menyentuh Wabra. Kekuatan pembersihan diaktifkan, ingin mengurangi kekuatan Wabra menjadi 0. Namun, Transcendent 3 memang bukanlah pria yang sederhana. Menghadapi serangan ganda Dewa Zaman Susu dan bis Siyu, akhirnya bereaksi. Tiga bayangan Transcendent yang seperti matahari segera melelehkan keheningan dingin, membuat Wabra bereaksi di saat kritis. Itu langsung merobek ruang beku dan bersembunyi jauh. Wabra memandang dua orang yang berdiri berdampingan tidak jauh dari situ dengan rasa takut yang masih ada. Dan kini, para arkeolog yang hadir sudah tercengang. Belum lagi orang-orang ini, bahkan Zijian pun sedikit terkejut.
Bab 1673, Lapisan Surgawi ke-12 Surgawi, 2. Percuma saja. Biarpun kamu mengalahkanku, mesin kontrakmu tidak bisa meninggalkan dunia virtual, kata Wabra sambil melihat ke arah Si Yu yang kuat. Cepat atau lambat, ia akan bangkit dan menjadi ras mekanik sejati. Manusia pasti akan kalah. Itu bukan urusan saya. Saya hanya bertugas menyelesaikan petunjuknya dan menghancurkan Anda dan kehancuran ini. Cara keluarnya tergantung padanya. Ling adalah alat budidaya cacat yang hampir menjadi otak kedua Si Yu. Si Yu tidak bisa memikirkan bagaimana Ling akan keluar. Dia hanya tahu bahwa jika dia mengikuti petunjuk Ling dan merobohkan reruntuhannya, dia akan menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan sisanya, Ling pasti akan memikirkan caranya sendiri. Sekarang, giliranmu untuk menghentikanku. Si Yu berdiri di udara di dalam reruntuhan, membuat skill Passage of Time miliknya semakin mendominasi. Kekuatan si kembar Si Yu berkumpul pada saat yang sama. Sumber kekuatan menyatu dengan kekuatan ruang dan waktu, berubah menjadi tangan tak terlihat yang mulai merobohkan reruntuhan dengan paksa. Retak, retak, retak. Dalam sekejap mata, banyak arkeolog yang terkejut saat mengetahui bahwa kehancuran era ini, sebenarnya hancur karena ledakan. Dia benar-benar ingin merobohkan reruntuhan itu. Huo Qiong terkejut. Dia sangat bingung dengan orang yang dibawa Zijian. Mari kita hancurkan. Jika kita bisa menyelesaikan masalah ini, biarlah. Aku akan membantunya membereskan kekacauan seseorang. Ini seharusnya disebut retret darurat, kan? Wajah Zijian mati rasa. Saat ini Wabra ingin menghentikannya karena kehancuran inilah yang menjadi kunci membangun dunia mekanik. Namun, Si Yu tidak memiliki kesempatan untuk menghentikannya sama sekali. Bis Si Yu, yang sebanding dengan seseorang yang telah mencapai tahap tengah transendensi, sekali lagi menyerang Wabra, sang dewa super, membuatnya terasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Kekuatan pertarungan Bis Si Yu berada pada kekuatan penuh, mendekati kekuatan pertarungan yang melebihi transenden 4. Untuk mesin super surgawi seperti Wabra yang terutama meningkatkan kemampuan komputasi dan analisisnya, itu adalah musuh yang sangat merepotkan. Wabra mungkin bagus dalam perang skala besar, tapi dalam pertarungan individu seperti ini, kerugiannya sangat jelas terlihat. Terlebih lagi, sebagian dari kekuatan komputasinya saat ini masih mendukung dunia mekanik virtual dan melawan Ling di dalamnya. Ia tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya sama sekali. Bang! Pelindung perutnya diserang lagi. Kali ini, retakan muncul. Ditemani oleh retakan ini, seluruh dunia reruntuhan runtuh di bawah penghancuran paksa Si Yu. Ling, apakah kamu mendengar itu? Saya sudah melakukan apa yang Anda katakan. Selanjutnya terserah padamu. Pada saat yang sama, di dunia maya, Mesha tinggi dengan tubuh patah masih melawan Wabra lainnya. Saat ini, Ling jelas berada dalam posisi yang tidak diuntungkan. Biarpun kekuatan tempurnya dilepaskan sepenuhnya, dampaknya terhadap musuh sangat ringan. Saat kedua pihak mencapai momen kritis dari pertempuran sengit, dunia virtual bergetar. Melihat ini, Ling yang berada di dalam Mesha mengetahui bahwa Si Yu telah menghancurkan reruntuhan tersebut. Dengan cara ini, kekuatan dunia mekanik virtual ini akan semakin berkurang, dan peluang keluarnya dunia tersebut akan meningkat. Ling senang, tapi tatapan Wabra dingin. Sepertinya guru berhasil, kata Ling. Menghadapi provokasi Ling, Wabra berkata, jadi, mekanik Anda adalah sumber kepercayaan diri Anda. Apakah menurutmu ini adalah akhirnya? Lalu bagaimana jika reruntuhannya rusak? Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu tidak akan pernah bisa pergi dari sini. Aku tahu, situasinya sekarang adalah meskipun aku mengalahkanmu, masih sangat sulit untuk keluar dari dunia ini. Tapi sekarang, selama aku mengalahkanmu, pada dasarnya aku bisa menerobos dunia ini. Ling berkata, kalau begitu, aku akan mengalahkanmu. Karena Si Yu telah bekerja keras untuk membantunya menghancurkan reruntuhan berharga dari pasukan penguasa kosmik di dunia luar, ia juga merasa tidak bisa gagal. Keberuntungan saya sangat bagus. Kemacetan tampaknya terjadi tanpa alasan. Saat Ling berbicara, kekuatan komputasinya mulai meningkat. Di bawah tatapan Wabra yang tidak percaya, kode data yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar di sekitar Ling untuk menggabungkan kembali tubuhnya. Kali ini, Ling yang telah menggabungkan kembali tubuhnya memiliki aura yang lebih kuat. Konsumsi sebelumnya tersapu.
Melihat adegan ini dan melihat lawannya mengaitkan semua ini dengan keberuntungan, Wabra tidak dapat memahaminya. Tingkat ketuhanan zaman. Bentuk kehidupan mekanis di depannya langsung mencapai tingkat zaman ketuhanan. Meskipun Ling berada di puncak dewa yang sempurna sekarang, itu masih selangkah lagi dari zaman dewa. Langkah ini merupakan sebuah perbedaan besar. Namun, Wabra tidak menyangka bahwa pihak lain akan langsung menerobos pertarungan dengannya dan mendapatkan kehendak super surgawi. Di bawah pimpinan kehendak surgawi super, keterampilan surgawi yang mendekati tahap kelima disublimasikan dan diubah secara ekstrim untuk menyelesaikan terobosan. Dengar, apakah aku tidak punya kekuatan untuk mengalahkanmu sekarang? Merasakan bahwa roh mekanik, angin berkah, dan keterampilan lainnya telah mencapai transendensi, Ling menatap lawannya. Semuanya sesuai ekspektasi Ling. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kamu bisa menerobos ke sini? Wabra tidak mengerti. Sudah kubilang, keberuntunganku lumayan bagus. Mungkin kemunculanmu untuk memenuhi keinginan kami, kata Ling. Terima kasih, robot kecil. Kata-kata Ling terus menstimulasi Wabra, memengaruhi kekuatan komputasinya. Ledakan. Di dunia maya, di dunia luar yang hancur, Ling dan Si Yu menyerang Wabra lagi di saat yang bersamaan, membuat mata Wabra bergetar. Wabra tidak lemah, namun sayangnya harus dialihkan perhatiannya dari dunia nyata dan dunia maya. Di bawah gangguan, sulit untuk menampilkan kekuatan penuhnya. Bab 1674, Lapisan Surgawi ke-12 Surgawi 3. Menurut situasi asli dari alam bintang Twilight, hanya ada dia dan Huo Qiong di tingkat Dewa Super. Hampir tidak ada kecelakaan yang terjadi. Namun, Si Yu yang tiba-tiba muncul, langsung menghancurkan rencana Wabra. Bang! Di dunia luar, setelah bis Si Yu dan Si Yu menghancurkan reruntuhan, fokus mereka tertuju pada Wabra. Di bawah upaya bersama mereka berdua, Wabra langsung ditekan hingga tidak bisa menentukan arahnya. Melihat Si Yu dan yang lainnya, yang seperti dewa perang, menekan Wabra, banyak arkeolog menelan ludah mereka. Sekarang, mereka juga memahami bahwa jika Wabra ingin menyebabkan krisis pada mesin cerdas di alam Twilight Star, hal itu seharusnya dapat dilakukan dengan sangat mudah. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini yang mampu menghentikannya. Namun, pihak lain tidak memprediksi orang aneh seperti Si Yu, sehingga mengakibatkan hal ini. Wabra, cepat berhenti, teriak Huo Qiong yang super surgawi. Mungkin belum terlambat untuk berhenti sekarang. Jika kamu terus melakukan ini, kamu akan berjalan menuju kehancuran. Huo Qiong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Dia dan Wabra tidak dikontrak. Dia memiliki monster terkontraknya sendiri, naga modifikasi mekanis tingkat dewa yang sempurna. Namun, Wabra juga dianggap sebagai wali keluarganya. Dia tidak mengerti mengapa Wabra mau bersusah payah dan menerima sihir reruntuhan. Singkatnya, merupakan hal yang baik bahwa variabel seperti Si Yu muncul dan mencegah Wabra menyebabkan bencana besar. Jika tidak, Wabra pasti akan dibunuh oleh pasukan penguasa kosmik. Bahkan sekarang, jika ia tidak mati, mau tidak mau ia dikirim ke pengadilan militer untuk menerima keputusan. Jika dihentikan sekarang, mungkin hukumannya bisa diringankan. Diam, Wabra tidak bisa menerimanya. Berhentilah memikirkannya. Bahkan jika kamu menyerah, aku akan menghancurkanmu. Baik itu Wabra atau Si Yu, mereka tidak mengingat kata-kata Huo Qiong. Lakukan serangan lagi dan aku akan menghancurkanmu. Ling, Si Yu mencoba berbicara. Ya Tuan, Tuan, kita harus mencoba mengalahkannya dari kedua dunia secara bersamaan. Kekuatannya sangat istimewa. Selama satu dunia masih memiliki kekuatan tempur, dunia lain tidak akan jatuh. Tidak masalah. Di bawah pertempuran yang terus-menerus, dinding dimensional sepertinya telah hancur. Si Yu akhirnya terhubung dengan Ling lagi secara telepati, dan Si Yu merasa sangat bahagia. Pada saat ini, baik itu Si Yu atau Ling, mereka merasakan peningkatan kekuatan mereka. Ling menikmati resonansi psikis dari Si Yu. Ling menikmati bakat penjinak binatangnya. Adapun Si Yu, dia langsung menerima umpan balik yang telah ditembus Ling ke tingkat Dewa Era, dan kondisinya meningkat pesat. Begitu kedua belah pihak saling menghubungi, kekuatan pertempuran mereka kembali meletus. Di dunia virtual, Mesha Ling berubah menjadi pedang ringan. Di bawah ekspresi Wabra yang tidak percaya, dia membelah armornya dan langsung membaginya menjadi dua. Foton mulai menghapus jejak keberadaannya.
Di dunia luar, Wabra yang linglung juga langsung tersedot oleh Infinite Devor. Kepalanya dicubit oleh Siyu, dan statusnya dikurangi menjadi 0 oleh Siyu melalui fluktuasi kontrak Laut Bintang plus asal yang meletus dengan sekuat tenaga Siyu. Serangan ini dilakukan hampir pada waktu yang bersamaan, dan juga merupakan letusan kekuatan terbesar kedua belah pihak. Baik di dalam maupun di luar diserang secara bersamaan, langsung membingungkan Wabra. Ia mengeluarkan ratapan menyakitkan yang bergema di langit berbintang. Retakan. Saat ini, dunia maya sepertinya telah hancur. Banyak kehidupan mekanik yang memiliki kemampuan untuk melawan tetapi terjebak di dunia maya terbangun. Di Beastaming Space, asisten mekanik mulai bangun secara bertahap. Ini bukan pengecualian. Setelah mengetahui bahwa asisten mekanik mereka telah terbangun, banyak arkeolog yang sangat bersemangat. Dia benar-benar mengalahkan Wabra, dan itu sangat mudah. Apakah Wabra dibunuh oleh orang ini? Akankah sumber transendensi muncul? Siapa sebenarnya dia? Banyak orang menatap ke langit, tapi pada akhirnya, Siyu hanya melepaskan sedikit dan membiarkan Wabra yang tak berdaya jatuh. Siyu hanya membongkar intinya dan tidak membunuhnya sepenuhnya. Bagaimanapun, itu adalah dewa super dari pasukan penguasa kosmik. Lebih baik menyerahkannya pada pasukan penguasa kosmik untuk membuat penilaian sendiri. Sebelum menemui penguasa kosmik, lebih baik tidak menambah masalah. Dia tidak melakukannya. Tidak memiliki sumber transendensi. Itu belum mati, kata Siyu singkat. Riak luar angkasa muncul di sampingnya, dan sosok kubik Ling perlahan-lahan muncul. Siyu tidak tertarik untuk menggagalkan ambisi pihak lain. Selama pihak lain tidak mencari Ling, tidak masalah apa yang dia lakukan. Setelah Siyu melempar Wabra, dia mengobrol secara telepati dengan Ling, yang telah kembali, sambil berjalan menuju Bugi dan yang lainnya. Pada saat ini, Huo Qiong tidak peduli dan segera pergi ke Wabra. Ada apa dengan orang ini? Siyu bertanya pada Ling. Saya memperoleh pemahaman dalam pertempuran. Awalnya ia adalah hewan peliharaan mekanik yang sangat kuat, tetapi setelah mekanik itu meninggal, ia diberi perintah tambahan untuk melindungi dan membantu keluarganya dari generasi ke generasi. Awalnya baik-baik saja, tapi seiring berjalannya waktu, setelah hampir 100 juta tahun, sebuah lubang mental muncul di Wabra, yang telah lama kehilangan kebebasannya. Kehancuran era ini mungkin telah menangkap lubang mental ini dan berhasil diyakinkan Wabra untuk menolak. Masuk akal jika ingin menolak setelah bertahun-tahun, Ling, jangan khawatir, saya pasti tidak akan melakukan itu. Bersamaku, kamu memiliki kebebasan mutlak. Siyu segera berkata. Tuan, jangan bicara tentang keturunan. Ayo cari istri dulu. Siyu, sepertinya agak buruk. Anda berhasil menerobos. Saya juga merasa tidak bisa menekan level saya lagi. Sepertinya saya akan mencapai lapisan surgawi ke-12 tingkat dewa. Oh tidak, apakah kesengsaraan surgawi akan datang lagi? Tuan, jangan ubah topik, tunggu, sepertinya ini sedikit berbahaya. Ling berpikir keras dan berkata, apakah kamu masih bisa menekannya? Ketika Siyu kembali ke sisi Zijian, dia melihat ke arah Kapten Zijian yang tertegun. Zijian tidak pernah menyangka Siyu akan menjadi begitu galak setelah tidak melihatnya dalam waktu sesingkat itu. Dia bahkan bisa menekan Dewa Super yang Transcendent 3. Kapten Zijian, saya baru saja menghabiskan banyak energi. Aku akan kembali dan istirahat dulu. Aku serahkan ini padamu, oke? Siyu bertanya. Menghancurkan kehancuran zaman seharusnya bukan masalah besar, kan? Tidak, tidak apa-apa. Kalian kembali dulu. Serahkan ini padaku untuk menanganinya. Zijian ingin bertanya apa yang terjadi dengan bis Siyu dan serangkaian hal barusan, tapi dia juga tahu bahwa Siyu mungkin tidak akan mengatakannya. Terima kasih. Setelah mendengar kata-kata Kapten Zijian, Siyu merasa puas. Dia segera menepuk naga itu dan membiarkannya membawanya kembali. Sekarang, Siyu sangat cemas. Dia ingin segera mencari tempat yang tenang untuk menekan levelnya. Keadaannya dan bis Siyu saat ini tidak cocok bagi mereka untuk menghadapi kesengsaraan surgawi sama sekali. Jika kesengsaraan surgawi datang sekarang, mereka akan dibunuh. Bab 1675, Tantangan Kemuliaan, 1. Secara umum, level ke-9 dari level dewa adalah puncak dari level dewa, pencapaian tertinggi dari Beastamer tingkat dewa dengan bakat biasa. Tetapi bagi para jenius sejati, tingkat ke-10 dari tingkat surgawi adalah puncak sebenarnya.
Namun, untuk Beastamers yang lebih mengerikan lagi, level ke-10 hanyalah permulaan. Sudah sangat sulit untuk menembus batas ini sendirian. Dia harus mendapatkan masukan dari hewan peliharaannya. Selain itu, umpan balik ini tidak boleh terlalu kuat atau terlalu lemah. Bahkan jika dia mengontrak 10 dewa sempurna, sangat sulit bagi penjinak binatang untuk mencapai tingkat ke-11 dari tingkat dewa. Dan mengontrak hewan peliharaan super dewa, Beastamer tidak dapat menahan kekuatan hewan peliharaan super dewa dengan sumber transendensi. Tingkat dewa zaman secara kebetulan cocok, di tengah. Pertama kali Siyu menembus batas adalah karena Susu telah menjadi dewa zaman. Dan sekarang, Siyu merasa bahwa dia akan menembus batas tingkat ke-11 dari tingkat dewa. Kali ini, dipimpin oleh Ling menerobos ke tingkat dewa pada zaman itu. Tentu saja, ini mungkin juga ada hubungannya dengan semua hewan peliharaannya menjadi dewa yang sempurna. Tapi yang utama pasti tetap Ling. Siyu pada dasarnya dapat menentukan bahwa setiap kali dia mengembangkan dewa zaman, dia mungkin menembus batas satu kali. Konyol. Sepertinya dia harus mengalami banyak kesengsaraan petir di masa depan. Bagi Beastamers lainnya, memelihara dewa zaman sama sulitnya dengan naik ke surga. Itu bahkan lebih sulit daripada memelihara hewan peliharaan super dewa. Kalau tidak, dewa zaman tidak akan menjadi legenda yang bahkan lebih langka daripada dewa super. Namun, bagi Siyu, ini sepertinya tidak sulit. Setiap hewan peliharaannya hanya kekurangan peluang dari tingkat dewa zaman. Tahap akumulasi level keterampilan yang paling memakan waktu telah diselesaikan dengan cepat oleh Rum. Jika terobosan semua orang berjalan lancar, dia mungkin menembus banyak batas sub-ilahi secara berturut-turut. Dia juga harus menghadapi banyak kesengsaraan petir. Siyu tidak kembali ke planet jaring surgawi. Setelah menginstruksikan Kapten Zijian, dia langsung menuju ke daerah terpencil di Twilight Star Realm. Dia tidak tahu apakah dia bisa menekan levelnya. Jika tidak bisa, dia hanya bisa menyambut kesengsaraan petir. Selama proses ini, yang terpenting adalah segera pulih dan menemukan tempat yang tenang dan tidak terganggu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Siyu dan yang lainnya turun ke bintang abu-abu gelap. Jangan panik, masalahnya tidak terlalu besar. Menurut hasil ramalanku, kamu sangat baik. Kekuatan kesengsaraan petir ini tidak akan meningkat banyak dibandingkan terakhir kali Anda mengalaminya. Orang normal pasti tidak bisa menghadapinya, tapi kamu punya pria itu. Burung hantu itu menunjuk ke arah Beast Siyu. Beast Siyu memiliki kekuatan bertarung yang melebihi Transcendent 4. Jika dia tidak bisa menahan kesengsaraan petir tingkat dewa untuk Siyu, itu akan menjadi konyol. Itu benar, tapi lebih baik berhati-hati terhadap hal-hal yang tidak terkendali seperti itu. Guru Ying, bantu saya mengatur lingkungan sekitar. Baiklah. Kucing permata memanggil Bugi dan yang lainnya dan segera mulai bekerja. 11 juga berlari keluar dan mengingatkan Siyu lagi. Bagaimana saya tahu bahwa saya akan menerobos begitu cepat? Saya mengerti. Aku akan mengajarimu setelah ini, gumam Siyu. Setelah mengalami kesengsaraan petir terakhir, Siyu mengatakan bahwa dia akan mendapatkan 11 keterampilan yang kuat yang dapat menyerap kesengsaraan petir. 11 adalah yang paling cocok untuk membantu Siyu melawan kesengsaraan petir di tim. Pada akhirnya, dengan gangguan reruntuhan Ciyu, Siyu langsung melemparkan masalah ini ke pikirannya. Ini juga karena Siyu tidak berpikir bahwa dia bisa menembus batas begitu cepat setelah baru saja menerobos. Tetapi meskipun aku menemukan keterampilan yang cocok untukmu, kamu masih terlalu lemah sekarang, kata Siyu. 11 telah menguasai keterampilan melahap petir untuk memulihkan staminanya sejak dini. Sekarang, mode armor Dewa Petir dari satu pikiran dewa dan iblis masih memiliki sifat seperti ini. Namun, meski memiliki sifat seperti ini, Eleven masih terlalu lemah dalam menghadapi kesengsaraan petir kosmik. Saat ini, sangat sulit baginya untuk menyerap banyak kesengsaraan petir bahkan tanpa kekuatan tempur Dewa Super. Pasti akan meledak. Terlebih lagi, kesengsaraan petir semacam ini berbeda dengan petir biasa. Apakah itu bisa diserap adalah masalah lain. Oleh karena itu, Siyu tidak hanya harus menemukan keterampilan penyerapan petir yang lebih kuat, tetapi Eleven sendiri juga harus bekerja keras dan dengan cepat memasuki tingkat dewa pada zaman itu. Hanya dengan begitu ia memiliki kualifikasi untuk membantu Siyu memblokir petir. 11 menyatakan bahwa itu akan mencapai tingkat dewa zaman secepat mungkin.
Namun, ada masalah lain. Suatu ketika Eleven mencapai zaman dewa, si Yu mungkin menerobos lagi, dan menghadapi kesengsaraan petir yang lebih kuat. Yi, di sampingnya, baby ginseng yang mengenakan topi doktor tebal menggelengkan kepalanya. Itu terlalu banyak, terlalu banyak. Yang pertama susu, lalu Ling. Rasanya perintah ini sedikit tidak normal. Tentu saja, Chitong masih lebih berkonflik. Sebagai satu-satunya di antara tiga bersaudara yang belum menjadi dewa zaman, tekanan terhadapnya juga sangat tinggi. Tekanannya begitu tinggi sehingga ia ingin membunuh dewa super terlebih dahulu. Hari itu, saat reruntuhan dirobohkan dan Wabra dirobohkan, Twilight Star Realm akhirnya terhubung ke jaringan Tuan. Hilangnya kontak sementara di Twilight Star Realm telah menyebabkan diskusi skala kecil di pasukan penguasa kosmik. Meskipun mereka hanya kehilangan kontak dalam waktu singkat, itu tetap merupakan insiden yang serius. Bagaimanapun, ada proyek besar yang sedang berlangsung di Twilight Star Realm. Setelah komunikasi pulih, salah satu penanggung jawab, Huo Qiong, segera ditanya tentang situasinya. Pada saat ini, orang yang terhubung dengannya adalah markas besar pasukan penguasa kosmik, salah satu dari 4 dewa super puncak, Jenderal Barat dari 4 jenderal persegi yang reputasinya bergema di seluruh alam semesta, Jia Luobo. Semua orang tahu bahwa ada 4 jenderal seperti itu di bawah komando penguasa kosmik. Semuanya kuat dan dikenal sebagai yang paling dekat dengan tingkat kosmik, mencapai puncak tingkat super surgawi. Bab 1676, Tantangan Kemuliaan, 2. Karena mereka sangat kuat dan merupakan penguasa kosmik yang menjaga 4 penjuru, nama keseluruhan mereka dalam pasukan penguasa kosmik adalah 4 jenderal persegi, dan mereka adalah 4 binatang suci dari 4 wilayah di era sebelumnya. Meskipun mereka cocok dengan 4 binatang suci, mereka bukanlah bentuk kehidupan yang berevolusi menuju 4 orang suci. Mereka yang dapat berkultivasi hingga puncak tingkat super surgawi dan hanya selangkah lagi dari tingkat kosmik, sebanding dengan 4 orang suci sejati, tidak akan peduli untuk meniru jalan orang lain sama sekali. Dapat dikatakan bahwa setiap jenderal ini dapat dengan mudah menghancurkan 4 orang suci super surgawi dari 4 keluarga suci di planet Raja Dunia. Mereka adalah ahli di tingkat dewa super tertinggi. Twilight Star Realm berada di bawah yurisdiksi Jenderal Barat Jia Luobo, jadi dia juga yang melacak kemajuan arkeologi ini. Tuan Jia Luobo, meskipun dia adalah seorang dewa super, nada suara Huo Qiong sangat penuh hormat. Bukan karena statusnya terlalu berbeda dengan pihak lain, tapi karena cara menentukan masalah ini bergantung pada sudut pandang orang tersebut. Secara keseluruhan, hasil arkeologi reruntuhan kali ini hampir tidak memberikan manfaat apapun bagi pasukan penguasa kosmik. Selain itu, wali mekanis keluarganya menyebabkan krisis intelijen, menyebabkan pasukan penguasa kosmik menderita kerugian besar. Penjelajahan reruntuhan ini bisa dikatakan sangat buruk. Huo Qiong yang super surgawi, apakah sesuatu terjadi di alam Twilight Star? Sebuah suara datang dari bayangan hitam di antar muka komunikasi. Nah, ini hasil penyelidikan reruntuhan zaman sebelumnya. Oh, penguasa kosmik menanggapi kehancuran ini dengan sangat serius, jadi hasil penyelidikanmu. Ini adalah reruntuhan yang ditinggalkan oleh bentuk kehidupan mekanis tingkat kosmik, kata Huo Qiong. Namun, ini adalah reruntuhan jebakan. Di era terakhir, manusia menciptakan perlombaan mesin. Teknologi. Peradaban berkembang pesat dan cepat mencapai puncak. Mereka bahkan melahirkan bentuk kehidupan mekanis tingkat kosmik. Namun, arah terakhir dari peradaban semacam itu adalah keengganan bentuk kehidupan mekanis untuk tunduk pada kendali manusia, sehingga menyebabkan krisis kecerdasan dalam skala alam semesta. Perlombaan mesin sepenuhnya independen dari faksi manusia. Kehancuran ini ditinggalkan oleh dewa ras mekanik independen tertentu. Tujuannya meninggalkan reruntuhan adalah untuk mengubah reinkarnasi sejarah. Menurut reinkarnasi sejarah yang normal, ras mekanik akan tetap diciptakan oleh manusia dan menjadi alat untuk membantu kebangkitan manusia. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk menimbulkan babak baru kebangkitan mekanik di era berikutnya, sehingga perlombaan mesin tidak dibatasi oleh siapapun. Gangguan internet sebelumnya terjadi karena reruntuhan tersebut menginfeksi Wabra, menyebabkannya kehilangan kendali dan kehilangan akal sehatnya. Wabra memutuskan hubungan antara Twilight Star Realm dan dunia luar dan menyebabkan krisis senjata cerdas skala kecil. Ketukan panjang terdengar dari sisi lain layar. Setelah hening beberapa saat,
Jenderal Barat Jia Luobo berkata, dengan kekuatan militer Twilight Star Realm, tidak cukup untuk melawan Wabra, yang telah memberontak, bukan? Itu benar. Orang yang mengalahkan Wabra bukanlah anggota pasukan penguasa kosmik yang dikirim ke sini pada awalnya, tetapi rekrutan baru yang bergabung dengan pasukan penguasa kosmik di alam Twilight Star. Termasuk reruntuhan zaman kali ini, dialah juga yang memecahkannya. Saya juga memulihkan situasi melalui informasi yang dia berikan kepada saya, kata Huoqiong sambil melihat ke arah Zijian di sampingnya. Oh, anggota baru dari pasukan penguasa kosmik. Jia Luobo sedikit terkejut. Apa latar belakang pihak lain itu? Dia sebenarnya menekan elit tentara kita dalam hal kekuatan, arkeologi, dan pencapaian lainnya. Nama pihak lainnya adalah Siyu. Dia adalah teman Kapten Zijian dari pasukan khusus Zijian. Dia berasal dari planet Raja Dunia Laut Kosmik dan berasal dari planet bernama Planet Biru. Planet Biru. Jenderal Barat Jia Luobo merenung dan berkata, saya mempunyai kesan tertentu. Faksi super baru memang telah muncul di Laut Kosmik. Planet Biru, mereka menghancurkan planet Assassin. Pemimpinnya tampaknya adalah ahli dewa super elemen waktu bernama Kaisar Si. Saya tidak menyangka Kapten Zijian benar-benar mengundang para ahli dari faksi ini untuk bergabung dengan pasukan penguasa kosmik. Namun, tujuan pihak lain bergabung dengan pasukan penguasa kosmik seharusnya tidak sederhana, bukan, Kapten Zijian? Ya, Zijian buru-buru muncul dan berkata, Tuan Jia Luobo, saya di sini. Sebenarnya, Siyu bergabung dengan pasukan penguasa kosmik untuk bertemu dengan penguasa kosmik. Salah satu sahabatnya adalah pemuja penguasa alam semesta. Karena itu, Siyu bahkan memintaku untuk melamar tantangan kemuliaan untuknya. Tantangan kemuliaan. Menarik. Jika saya punya waktu, saya juga akan pergi melihatnya. Tapi untuk saat ini, mari kita selesaikan masalah saat ini dulu. Huoqiong, orang-orang kita masih dalam perjalanan menuju Twilight Star Realm. Berikutnya silahkan kendalikan Wabra dengan baik. Apakah perilakunya kali ini dipengaruhi oleh dunia luar atau tidak, menyerang jaringan tuan penyerang dan mengendalikan hewan peliharaan anggota lain tanpa alasan telah melanggar aturan pasukan tuan kosmik. Cara mengatasinya selanjutnya akan ditentukan melalui persidangan. Terserah pada mereka untuk melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap alam Twilight Star dan memberikan hasilnya. Mengenai reruntuhannya, tunggu pemberitahuannya. Ya, Huoqiong terdiam. Dia sudah tahu bahwa inilah hasilnya. Dia tidak menyembunyikannya dari Jia Luobo karena masalah ini mempengaruhi seluruh alam Twilight Star. Bahkan reruntuhannya pun rusak, jadi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya. Senior Huoqiong, masalah senior Wabra pada akhirnya disebabkan oleh kehancuran ini, kata Zijian. Bab 1677, Tantangan Kemuliaan 3. Tidak ada yang menyangka bahwa inti dari reruntuhan ini sebenarnya untuk membantu mekanik melawan manusia. Untungnya, ini hanya salah satu pecahan reruntuhan, sebagian besar pecahan reruntuhan seharusnya sudah digali pada era terakhir. Kalau tidak, zaman kita pasti akan lebih sial. Aku tahu, tapi Wabra punya dendam yang begitu dalam terhadap keluarga. Keluarga seharusnya merasakannya, kata Dewa Super Huoqiong. Nenek moyang kami memberi perintah seperti itu kepada Wabra karena berharap keluarga tersebut dapat memiliki warisan yang panjang. Tapi bagi Wabra, tidak ada bedanya dengan mengikat seluruh energinya pada hal ini. Itu nenek moyangnya. Kami mengabaikan ini. Ia sudah cukup lama memainkan perannya sebagai wali. Kali ini, mungkin juga melegakan bagi Wabra. Saya akan memperjuangkan beberapa peluang untuk melihat apakah ia bisa mendapatkan kehidupan baru. Saya berharap kehancuran ini tidak terlalu berdampak. Zijian mengangguk dan berkata, jika pikirannya dapat diputar kembali, itu masih mungkin terjadi. Bagaimanapun, krisis ini telah mengendalikan kerugian pada tingkat yang paling kecil. Aku harus berterima kasih pada temanmu. Pada awalnya, aku masih merasa dia sangat aneh, tapi dari kelihatannya, anak laki-laki itu sangat kuat. Kekuatannya jauh melebihi saya, seorang mekanik tingkat dewa super, kata Huoqiong. Omong-omong, Zijian dengan cepat membuka jaringan tuannya dan juga menemukan sebuah pesan. Orang yang meninggalkan pesan itu adalah dewa super tingkat tinggi yang bertanggung jawab atas tantangan kemuliaan, Wang Lai. Dalam pesan tersebut, Wang Lai pertama kali bertanya tentang situasi di Twilight Star Realm. Kemudian,
Dia menjelaskan secara rinci bahwa Si Yu telah lulus kriteria penilaian tantangan kemuliaan dan meminta Zijian untuk menghubunginya nanti untuk mengonfirmasi waktu tantangan. Zijian tidak menyangka Wang Lai akan menyetujuinya begitu cepat. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan menyiarkannya kembali. Sesaat kemudian, wajah seorang pria parubaya muncul di layar. Kapten Zijian, sepertinya situasi di Twilight Star Realm telah teratasi. Ya, sudah diselesaikan, dan saya sudah selesai melapor kepada Tuan Jia Luobo. Itu bagus. Saya tidak akan bertanya terlalu banyak. Mari kita bicara tentang apa yang harus kita bicarakan. Si Yu yang Anda rekomendasikan telah lulus persetujuan. Dipastikan dia bisa menjalani Glory Challenge dalam waktu setengah tahun. Apakah itu baik-baik saja? Setengah tahun? Tidak bisakah dia memastikan sendiri waktunya? Zijian bertanya. Secara umum, itu mungkin, tapi sebelum kalian, ada orang lain yang melamar tantangan kemuliaan. Hal semacam ini tidak layak untuk mengganggu kehendak penguasa kosmik 2 kali dalam waktu singkat, jadi kalian juga bisa melakukannya sesuai waktunya. Kenapa? Apakah ada masalah? Jika ada masalah, hubungi saya lagi. Baiklah, Zijian merasakan sakit kepala. Dari sini ke lokasi tantangan kemuliaan, jika dia mempercepatnya, dia bisa menyelesaikannya dalam waktu setengah tahun. Namun, dari apa yang Si Yu katakan sebelumnya, dia masih ingin bersiap untuk jangka waktu tertentu. Setengah tahun, terlalu singkat. Lebih baik bertanya pada Si Yu nanti. Jika setengah tahun terlalu singkat, dia harus memikirkan cara untuk menunda tantangan tersebut. Kesempatan ini jarang terjadi. Namun, setelah menyaksikan pertarungan tadi, Zijian merasa sepertinya tidak menjadi masalah bagi Si Yu untuk menantangnya sekarang. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Si Yu sebelumnya. Orang ini telah berubah dari tingkat dewa semu terkuat ke tingkat dewa terkuat dalam lebih dari 2 tahun. Itu konyol. Masalah Twilight Star Realm disegel oleh pasukan penguasa kosmik. Bagaimanapun, ini melibatkan orang dalam yang super surgawi dan keluarga yang super surgawi. Sebelum hasil akhirnya ditangani, tidak pantas untuk mempublikasikannya, juga tidak pantas membiarkan rumor tersebut menyebar sendiri. Sebagai gantinya adalah masalah besar lainnya yang menekan pusat perhatian reruntuhan era Twilight Star Realm. Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya menantang Glory Challenge lagi. Dibandingkan dengan arkeologi reruntuhan yang hanya diperhatikan oleh segelintir orang, jelas lebih menarik perhatian untuk melibatkan seorang super jenius dari wilayah penguasa yang menantang keinginan pencegahan dari penguasa kosmik. Dan penantang kali ini tidak hanya mengejutkan berbagai faksi di wilayah penguasa, tapi juga mengejutkan mereka. Tidak mengherankan, penantangnya memang Bistamer Ting Yu yang jenius yang mendapat perhatian paling besar di wilayah penguasa saat ini. Ting Yu berasal dari salah satu klan Ting. Setelah menjadi dewa super, bakatnya sangat mengejutkan. Dia baru saja lahir dan tidak perlu bermeditasi untuk memiliki ruang penjinak binatang level 7. Dia bisa mengontrak hewan peliharaan setingkat tuan dengan tubuh bayinya. Dengan sedikit meditasi, dia telah menembus tingkat dewa sebelum dia cukup umur. Setelah memasuki tingkat dewa, dia juga meningkat pesat. Kecepatan meditasinya beberapa kali lebih cepat daripada para jenius lainnya, dan dia dengan cepat mencapai puncak tingkat dewa. Jika ini bukan apa-apa, maka mengandalkan bakatnya yang kuat, kekuatan hewan peliharaannya juga sangat kuat. Itu adalah dewa zaman. Di bawah peningkatan kontrak surgawi dan dukungan potensi bakatnya yang kuat, Ting Yu menggunakan kontrak surgawi untuk memelihara hewan peliharaan tingkat zaman. Selama periode ini, dia bahkan menyelesaikan rekor pertempuran membunuh dewa super di atas levelnya. Dia juga telah berhasil menembus batasan lapisan surgawi ke-10 tingkat dewa dan mencapai lapisan surgawi ke-11 tingkat dewa. Jika ini tidak cukup untuk membuktikan kekuatan Ting Yu, usianya pasti akan mengejutkan semua orang. Ini karena putri surga yang sombong ini sekarang berusia kurang dari 30 tahun. Bahkan hewan peliharaan tingkat dewa zaman itu berusia kurang dari 30 tahun. Dia masih sangat muda dan menjanjikan, dan masa depannya tidak dapat diukur. Di seluruh alam semesta, beberapa faksi di wilayah penguasa juga merasakan hal itu. Wanita ini tidak terkalahkan di generasinya. Bahkan orang-orang seperti Zafai dan Minggu di planet Raja Dunia jauh lebih rendah daripada Ting Yu. Bahkan jika yang pertama tumbuh di masa depan dan memiliki peluang besar untuk menjadi dewa super, itu bukanlah apa-apa.
Bagi orang-orang seperti Ting Yu, super surgawi hanyalah sebuah titik awal. Puncak tingkat super surgawi dan bahkan tingkat kosmik adalah tujuan mereka. Bab 1678, Tantangan Kemuliaan 4. Orang-orang seperti Ting Yu adalah yang paling berbakat, memiliki potensi terbesar, dan jenius paling menakutkan di langit berbintang. Namun, orang-orang seperti itu pada dasarnya sedang tidur, menghindari kesengsaraan petir, dan menunggu kemunculan asal mula yang transenden. Ting Yu aktif di wilayah Tuan karena dia masih muda. Itu juga karena dia terpisah dari monster jenius lainnya sehingga Ting Yu membuat nama yang tak terkalahkan di wilayah penguasa. Jika dialah yang menantang tantangan kemuliaan, tidak ada yang akan terkejut. Dia sepenuhnya memenuhi syarat. Yang mengejutkan semua orang, ada dua orang yang melaksanakan Glory Challenge kali ini. Bukan hanya Ting Yu salah satunya, tapi yang lainnya awalnya tidak diketahui. Namun, dengan masalah sebesar itu, identitas Si Yu tidak bisa disembunyikan sama sekali. Anda telah mendengar, tantangan kemuliaan akan dimulai dalam setengah tahun. Selain pewaris salah satu klan Ting Yu, ada juga Beastamer dari World King Planet. Dikatakan bahwa namanya adalah Si Yu. Si Yu, mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia? Saya pernah mendengar seseorang bernama Wang Kong dari planet Raja Dunia. Ada juga Beastamer tingkat dewa bernama Lin Feng yang bergabung untuk membunuh dewa super. Namun, dibandingkan dengan Tuan Ting Yu, dia masih jauh lebih rendah. Apa-apaan, Si Yu adalah super jenius terbaru dari World King Planet. Biarkan saya begini. Tentara Perlindungan Lingkungan Laut Kosmik sekarang melawan tentara Raja Kegelapan di tanah yang tercemar. Perang ini melibatkan hampir 20 ahli tingkat dewa super. Situasi saat ini adalah tentara perlindungan lingkungan mempunyai keuntungan yang sangat besar. Apa kamu tahu kenapa? Itu karena Si Yu. Seperti yang diketahui semua orang, dalam perang, tingkat dewa super tidak punya tempat untuk bersembunyi seperti matahari. Mereka adalah senjata yang mematikan bagi berbagai pihak. Oleh karena itu, pasukan perlindungan lingkungan mengirimkan pembunuh tingkat dewa, yaitu Si Yu, untuk secara langsung membiarkan dia menyerang wilayah tentara Raja Kegelapan sendirian. Tepat setelah itu, coba tebak. Si Yu memburu jurang super surgawi yang melampaui Transcendent 2 sendirian dan membantu tentara perlindungan lingkungan membuka celah perang yang besar, meletakkan dasar bagi kemenangan. Astaga, orang galak apa? Kenapa dia terdengar lebih kuat dari Tuhan? Ting Yu. Belum tentu demikian. Dikatakan bahwa ada faktor tandingannya. Dia memiliki hewan peliharaan roh bintang pembersih yang sangat berlawanan dengan tipe jurang maut, tetapi juga sangat kuat. Petik 2. Tunggu sebentar, kamu baru saja mengatakan tentara perlindungan lingkungan, lalu kenapa dia ada di sini di pasukan penguasa kosmik lagi? Kamu bertanya padaku, tapi siapa yang harus aku tanyakan? Namun, tentara perlindungan lingkungan selalu bekerja sama dengan tentara penguasa kosmik. Sepertinya tidak melarang anggota untuk bergabung dengan pasukan penguasa kosmik, kan? Meski jaraknya sangat jauh, hasil pertempuran Si Yu membunuh jurang super dewa di tanah terkontaminasi masih menyebar di sini. Dalam sekejap, reputasi Si Yu langsung melambung tinggi, membuat orang lebih memperhatikan hasil tantangan kemuliaan Ting Yu dan Si Yu. Terutama karena Si Yu berasal dari Laut Kosmik, faksi-faksi di wilayah penguasa ingin mengetahui apakah para jenius di wilayah penguasa lebih kuat atau para jenius di Laut Kosmik lebih kuat. Alam bintang Twilight, planet jaring surgawi. Saat ini, Si Yu baru saja kembali. Kemana saja kamu selama setengah bulan terakhir ini? Setelah Si Yu kembali, Kapten Zijian langsung bertanya. Jika bukan karena dia masih bisa menghubungi Si Yu melalui jaringan Tuan, dia pasti sudah gila. Melalui jaringan Tuan, dia bertanya pada Si Yu apakah dia bisa melaksanakan tantangan kemuliaan dalam waktu setengah tahun. Setelah Si Yu setuju, dia langsung tinggal di luar selama setengah bulan sebelum kembali. Dalam setengah bulan terakhir, nama Si Yu secara bertahap menyebar di wilayah Tuan, tetapi Si Yu masih belum kembali ke planet jaring surgawi. Zijian benar-benar takut Si Yu masih tidak dapat dihubungi setelah pratinjau dirilis, dan dia akan bertahan dalam tantangan kemuliaan. Kalau begitu, sebagai pemberi rekomendasi, dia pasti akan dipukuli sampai mati. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku mendapat pencerahan? Aku akan menerobos, kata Si Yu sambil tersenyum. Apa yang terburu-buru? Bagaimana kita tidak cemas? Persiapkan dirimu.
Kita harus berangkat dalam waktu setengah bulan. Kita harus tiba lebih awal, kata Zijian. Sekarang, separuh ahli di wilayah penguasa sedang mendiskusikanmu dan Ting Yu, bagaimana perasaanmu? Kapten Zijian memandang Si Yu di depannya dan bertanya. Saya tidak merasakan apa-apa, Si Yu berkata, saya lebih khawatir tentang seberapa kuat pencegahan dari penguasa kosmik. Tapi Ting Yu cukup kuat. Saya telah melihat informasinya baru-baru ini. Sungguh spektakuler. Seharusnya sudah lama sekali sejak seorang jenius tingkat ini muncul di planet Raja Dunia. Selain dia, manusia jenius terbaru yang menembus batas level dewa ke level 11 di Laut Kosmik mungkin terjadi 100.000 tahun yang lalu. Dia sudah lama tidur untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Berbeda dengan gadis ini, yang energi dan mengatur perkelahian di mana-mana. Seperti yang diharapkan dari wilayah bos alam semesta. Yah, aku pernah bertemu dengannya sekali. Dia memang kuat, kata Zijian. Sungguh konyol bisa menembus batas level dewa pada usia ini. Namun, mengapa saya ingat bahwa Anda juga tampaknya belum terlalu tua? Anda juga berusia 20-an. Sudut mulut Kapten Zijian sedikit bergerak. Ngomong-ngomong, berapa levelmu saat ini? Zijian tidak tahu apakah bis Siyu adalah hewan peliharaan Siyu, tetapi menurut rumor yang beredar, susu pasti memiliki kekuatan dewa zaman untuk mengalahkan dewa super jurang maut. Selain itu, hewan peliharaan mekanik Siyute dapat mengalahkan wabra virtual di dunia virtual, jadi kekuatannya pasti tidak biasa. Saya baru saja menerobos ke lapisan surgawi ke-12 tingkat dewa. Aku hanya satu tingkat lebih tinggi dari Ting Yu. Saya tidak bekerja keras tanpa hasil selama setengah bulan terakhir. Siyu tersenyum dan berkata, aku ingin tahu apakah aku bisa melewati tantangan ini. Lapisan surgawi ke-12. Perut Zijian sakit saat dia melihat Siyu dengan kaku. Dalam pertempuran penyegelan dewa, Siyu telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada penonton di sana. Dia tidak pernah menyangka bahwa Siyu, yang telah menembus tingkat dewa, akan datang untuk membuat perut para ahli wilayah penguasa sakit lagi. Ting Yu sudah konyol. Siyu lebih muda dari Ting Yu dan memiliki level lebih tinggi dari pihak lain, jadi iblis macam apa Siyu itu? Bab 1679, yang terkuat di Laut Kosmik dan terkuat di wilayah Tuan 1. Siyu masih tidak menghindari kesengsaraan petir dan tidak berhasil menekan levelnya. Namun, seperti yang dikatakan burung hantu, kesengsaraan petir di lapisan surgawi ke-12 tidak lebih kuat dari kesengsaraan petir di lapisan surgawi ke-11. Jika Siyu, yang memiliki bis Siyu, tidak dapat menahannya, maka mungkin tidak ada satupun orang jenius dari zaman kuno hingga sekarang yang dapat menahannya. Konfirmasikan waktunya. Saya bisa berangkat kapan saja, kata Siyu kepada Kapten Zijian. Zijian berkata, baiklah, sehari kemudian. Jika terjadi kecelakaan, tidak baik jika kita terlambat. Kecelakaan, sebuah bencana kosmik, bukan? Siyu berpikir bahwa itu pasti mustahil. Ling saat ini memiliki angin berkah. Kekuatan keberuntungan setidaknya sebanding dengan putra keberuntungan kosmik di puncak tingkat Dewa Super. Jika keberuntungan pada level ini masih sangat sial, itu akan sangat sial. Sehari kemudian, kedua kapal perang itu berangkat. Salah satunya dari pasukan khusus Zijian, dan yang lainnya adalah Siyu LS Ling. Pada saat ini, penguji Jermon, banteng surgawi penghancur, telah diusir oleh Siyu. Pihak lain pergi ke pasukan khusus Zijian untuk menerima pemujaan. Saudara Jermon, apakah Anda benar-benar penguji Kapten Siyu ketika Anda berada di planet Raja Dunia? Meskipun Siyu baru saja bergabung dengan pasukan khusus Zijian, dia dengan cepat dipromosikan menjadi kapten oleh Zijian. Mau bagaimana lagi? Hasil pertarungan dan kekuatan Siyu terlalu gagah. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi anggota baru? Seiring meningkatnya reputasi Siyu, identitas Jermon yang datang bersama Siyu juga meningkat. Beberapa anggota baru di kapal perang pasukan khusus Zijian terkejut ketika mereka mendengar bahwa Jermon pernah menjadi penguji Siyu. Ya, bola Demolishing Divine Bull terasa sakit. Karena yang memujanya saat ini hanyalah beberapa rekrutan baru yang direkrut oleh pasukan khusus Zijian, serta beberapa anggota pasukan khusus Zijian yang sebelumnya pernah tinggal di wilayah penguasa. Adapun anggota lainnya, mereka mungkin telah melihat persaingannya dengan Siyu dan melihatnya dikalahkan oleh Siyu. Untungnya, orang-orang ini tidak mengatakan apa-apa dan sangat bijaksana.
Kalau tidak, itu akan menjadi canggung. Namun, sekarang sudah menjadi seperti ini, Jermon menghela nafas lega. Sial, ini juga tidak buruk. Ia ingin melihat siapa yang masih berani mengejeknya. Ternyata Siyu, pria abnormal ini, bahkan bisa menghancurkan level super dewa sekarang. Lalu apa salahnya Jermon kalah dalam kompetisi? Saudara Bull, apa pendapatmu tentang tantangan kemuliaan Kapten Siyu kali ini? Bisakah dia lulus? Seorang bawahan pasukan khusus Zijian memegang secangkir anggur dan bertanya pada Jermon. Tak perlu dikatakan lagi, Siyu adalah penjinak binatang yang lulus ujianku. Tentu saja, dia juga bisa lewat, sapi itu perlahan berteriak. Di sisi lain, di kapal perang Siyu dan yang lainnya juga mengadakan jamuan makan untuk merayakan terobosan Siyu. Omong-omong, kita akan segera melihat penguasa kosmik. Apakah kamu tidak gugup? Gadis burung hantu bertanya dengan gugup di meja anggur. Sebelumnya, sebagai ras astrolog jenius terkuat, Dewa Super Biasa pernah meminta bantuannya dan memintanya untuk membuat ramalan, jadi wawasannya selalu sangat tinggi. Namun, bagaimanapun juga, penguasa kosmik adalah penguasa tertinggi kosmik. Belum lagi gadis burung hantu, siapapun pasti akan sedikit gugup. Cepat atau lambat, aku akan mengalahkan penguasa kosmik. Di atas meja, Baby Ginseng memberi Eleven semangkuk anggur bambu. 11 sudah pusing. Ketika berbicara omong kosong, tidak ada yang menganggapnya serius. Hanya mata Baby Ginseng yang berkilau tajam. Sepertinya alkohol ini sangat tahan terhadap Eleven, mungkin bisa digunakan lain kali. Bintang harapan, Buho, bintang harapanku. Gadis kucing permata itu juga meminum anggur, wajahnya merah. Memikirkan bahwa ia akan mengumpulkan bintang harapan, ia sangat bersemangat. Bahkan jika bintang harapan ini semuanya bersama dengan penguasa kosmik, dengan kelancaran di masa lalu, kelompok kecil mereka tidak memiliki pemikiran apapun yang tidak mungkin dicapai. Setelah mengalami begitu banyak hal, kelompok kecil Siyu telah membangun keyakinan bahwa mereka maha kuasa. Mereka tahu bahwa selama mereka mau, mereka pasti bisa mencapainya. Jangan terlalu banyak berpikir. Mari kita bahas tantangan kemuliaan terlebih dahulu, Siyu. Katanya sambil memakan ubi panggang tingkat dewa yang dipanggang panas. Makan. Bugi dan yang lainnya mulai makan lagi. Dalam sekejap mata, Siyu dan yang lainnya berlayar di langit berbintang di alam semesta selama 4 bulan lagi. Setelah menembus lapisan surgawi ke-12 tingkat dewa, fisik Siyu semakin diperkuat. Selain itu, Susu dan Ling telah menjadi dewa zaman, dan kemampuan dukungan mereka meningkat pesat. Efisiensi Siyu dalam menambahkan poin juga semakin meningkat. Pada titik ini, semua hewan peliharaan Siyu telah menguasai setidaknya satu keterampilan surgawi, sempurna plus 47. Setiap hewan peliharaan dapat dikatakan sebagai dewa zaman semu dan memiliki kualifikasi untuk menyerang dewa zaman tersebut. Mata Raja Permata Sorti, tubuh kura-kura hitam suci yang menyatu dengan kura-kura hitam, mata Dewa Jahat Daki, tubuh penghancur Ji kecil, pengendalian roh bugi, dan seterusnya semuanya dimaksimalkan oleh Siyu. Misalnya, keterampilan surgawi Susu dan Ling mencapai transendensi. Ini juga merupakan persiapan Siyu untuk tantangan kemuliaan. Dia memprioritaskan peningkatan keterampilan yang digunakan untuk melawan pencegahan. Selain itu, skill yang digunakan untuk mendukung poin juga diprioritaskan untuk ditingkatkan. Mereka juga sudah maksimal. Tentu saja, harga untuk membina tim Dewa Zaman Semu dengan cepat muncul. Hanya dalam 2 tahun, cadangannya cukup bagi 4 evolusi suci di seluruh planet Raja Dunia untuk menggunakan kekuatan keyakinan di reruntuhan 4 evolusi suci selama jutaan atau bahkan ratusan juta tahun. Itu langsung dibersihkan oleh Siyua. 4 reruntuhan suci sudah lumpuh total. Ia tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Jika 4 evolusi suci dari planet Raja Dunia mengetahui hal ini, mata mereka pasti akan melotot dan mereka akan memarahi Siyu karena membuang-buang uang. Bab 1680, yang terkuat di Laut Kosmik dan terkuat di Wilayah Tuan, 2. Meskipun 4 reruntuhan suci memang dapat dikonsumsi, dalam keadaan normal, tidak mungkin seseorang menjadi gemuk sekaligus. Mereka harus menggunakan dan mencernanya secara perlahan. Hanya Siyu yang bisa mengeringkan 4 reruntuhan suci dalam 2 tahun. Bahkan jika itu adalah 4 dewa super suci, mustahil bagi mereka untuk mengkonsumsinya begitu cepat. Tentu saja,
Itu juga berkat kontribusi dari 4 reruntuhan suci. Jika tidak, mustahil kekuatan pertempuran seluruh tim CU meningkat pesat. Sayangnya, efisiensi poin tambahan CU akan sedikit berkurang. Pasalnya, kekayaan bersih mereka telah berkurang hanya menjadi sumber makanan dan sumber daya navigasi untuk mempertahankan aktivitas kehidupan normal selama kurun waktu tersebut. Bukan hanya 4 reruntuhan suci, bahkan kekuatan dunia yang diambil dari planet biru pada dasarnya telah habis. Namun, masalahnya tidak terlalu besar. CU memprioritaskan peningkatan skill poin dukungan hewan peliharaannya. Sekalipun efisiensinya tidak setinggi sebelumnya, tidak akan ada banyak perbedaan. Dia percaya bahwa keterampilan mereka yang tersisa dapat dengan cepat dimaksimalkan di masa depan. CU, kita sudah sampai. Pesan dari pasukan khusus Zijian datang dari kapal perang CU. Setelah Ling menerimanya, hal itu disampaikan kepada CU. CU mengulurkan tangannya, mengenakan mantelnya, dan keluar dari kapal. Saat ini, kedua kapal perang tersebut sudah mendekati planet merah. Planet ini disebut planet asal. Itu adalah tempat yang sangat istimewa di wilayah Tuan. Meskipun ini bukan markas besar pasukan penguasa kosmik, itu adalah planet terpenting kedua di wilayah penguasa. Itu adalah planet induk dari penguasa kosmik, Chipos. Adapun hal yang paling penting, secara alami itu adalah lokasi penguasa kosmik saat ini, Chipos, yang berada di planet Tuan. Itu juga merupakan markas besar pasukan penguasa kosmik. Tempat tantangan kemuliaan bukanlah markas pasukan penguasa kosmik, melainkan langit berbintang di dekat planet asal. Penguasa kosmik merawat planet induknya dengan sangat baik. Dikatakan bahwa pada awalnya, pencegahan yang ditinggalkan hanya untuk melindungi planet induknya. Setelah itu menjadi ujian yang bisa ditantang oleh siapapun. Apakah ini planet asal? Dari tingkatnya, tampaknya planet ini mendekati planet terbaik. Setelah CU keluar dari kapal perang Ling terus menyusut menjadi perlengkapan seperti liontin yang dikenakan CU. Ya, planet asal dan planet Tuan adalah dua planet yang paling dekat dengan planet terkemuka di wilayah Tuan. Yang lainnya mendarat di kapal perang di tanah. Kapten Zijian juga berjalan ke bawah dan melihat ke langit. Ketika mereka tiba, seseorang segera datang menerimanya. Cyborg dewasa yang tampak seperti wanita muncul di titik pendaratan kapal perang dan berbicara kepada Kapten Zijian, CU, dan yang lainnya. Kapten Zijian, Tuan CU, selamat datang di Origin Planet. Saya Sekretaris Tuan Raja Lai, Masia. Tuan Raja Lai telah lama menunggumu. Nona Masia, bawalah kami menemui Tuan Raja Lai, kata Kapten Zijian. Anggota pasukan khusus Zijian lainnya tidak turun. Hanya Zijian dan CU yang mengikuti sekretaris untuk menemui orang yang bertanggung jawab atas kemuliaan. Tantangan. Di paviliun udara, ada seorang pria parubaya dengan rambut merah. Namanya Lai Kong, dan dia dikenal sebagai Raja Lai. Dia adalah salah satu dari 8 raja pasukan penguasa kosmik. 4 jenderal persegi dari pasukan penguasa kosmik semuanya ahli di puncak tingkat Dewa Super. Adapun 8 raja, mereka adalah 8 ahli Dewa Super kuat yang telah melampaui lebih dari 7 kali. Mereka bertugas mengatur berbagai hal penting. Saat ini, Raja Lai sedang berdiri di sudut, memegang dahan dan melawan 2 serangga kecil di toples di depannya. Botol kecil itu seperti dunia, menyebarkan fluktuasi spasial yang kuat. Aura dari 2 serangga kecil di dalamnya juga sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka telah mencapai kekuatan suci tingkat sempurna. Dari fluktuasi garis keturunan, mereka sepertinya adalah salah satu ras bencana di alam semesta, Space Worm. Tuan Raja Kebohongan. Setelah Masia membawa Zijian dan CU kemari, dia berbicara sedikit. Raja Lai tidak menjawab. Zijian dan CU hanya menyaksikan pria berambut merah itu melawan cacing itu dengan tenang. Sesaat kemudian, seekor cacing mati dan tertelan. Saat itulah Raja Lai tersenyum dan melihat ke arah Zijian dan CU. Selamat datang, Kapten Zijian. Lama tak jumpa. Ini Tuan CU, kan? Tuan Raja Lai, kata Kapten Zijian. Kamu masih sangat suka melawan serangga. Dia pernah tinggal di sekolah arkeologi di Origin Planet selama beberapa waktu, jadi dia bertemu Raja Lai beberapa kali. Saya hanya ingin melihat apakah saya bisa melawan cacing tingkat zaman. Sayangnya, sulit untuk menjadi dewa zaman, bahkan lebih sulit daripada tingkat dewa super. Di antara 50 cacing kosmik tingkat sempurna,
hanya tersisa kurang dari 5 yang telah saling melahap. Masih belum ada tanda-tanda Dewa Zaman. Raja Lai menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan menatap Siyu. Oleh karena itu, menurut saya, setiap jenius yang bisa memelihara Dewa Zaman sangatlah mengesankan. Tuan Raja Lai, kamu menyanjungku, kata Siyu. Seorang ahli sepertimu membuatku semakin menantikannya. Glory Challenge akan dimulai dalam 45 hari. Untuk jangka waktu berikutnya, kalian berdua harus beristirahat di planet asal terlebih dahulu. Tak ada yang istimewa dari mengundang kalian berdua kali ini. Saya hanya ingin bertemu Tuan Siyu. Sekarang, tujuan saya telah tercapai. Raja Lai memandang Siyu dengan sangat serius. Dia ingin melihat Siyu dan melihat seberapa kuat kekuatan Siyu Te. Sayangnya, dia sebenarnya tidak bisa melihat menembus Siyu. Sebelum Siyu menunjukkan kekuatannya, dia seperti manusia biasa. Kontrolnya atas kekuatan sangat luar biasa. Hal ini membuat Raja Lai sangat tidak percaya. Hanya ada sedikit tingkat dewa yang bisa bersembunyi dari persepsinya. Siyu jelas salah satunya. Karena dia tidak mendapatkan apapun, Raja Lai tidak memaksakannya. Belum terlambat untuk melihatnya setelah itu. Tantangan kemuliaan.